Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberikan kesempatan di sini bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan duduk di depan menjadi bagian dari Bapak Ibu sekalian untuk meramaikan proses demokrasi. Semoga ke depan proses demokrasinya itu lancar, Banyuwangi tetap aman, damai. Dan yakini pemenangnya cuma satu. Itu yang diridhoi Allah. Ratna Anies Lestari. Jadi yang harus diyakini teman-teman sebagai tim sukses adalah pemenangnya hanya satu. Di dalam permainan itu ada yang kalah dan menang itu pasti. Kesiapan untuk menang juga harus siap untuk kalah. Dalam hal ini kami ini baru jadi balon, baru jadi calon belum. Kalau udah dapat rekom partai, ada putusan KPU, namanya calon. Bapak Ibu sekalian, dalam proses politik saya udah lewati 5 tahun dan ada orang yang sangat berjasa pada hidup saya. Insinyur Wahyudi. Luar biasa perjalanan hidup saya, tanpa beliau tidak akan saya berdiri di sini. Saya jadi kuat, saya jadi bisa berdiri di sini karena kekuatan daripada Insinyur Wahyudi selama 5 tahun menemani saya, mendemo saya, dan juga memenjarakan saya. Makanya saya bilang Pak Wahyudi adalah pahlawan hidup saya selain daripada ibu bapak saya. Saya jadi perempuan hebat, perempuan kuat, dan selalu menerima dan yakin di dalam permainan itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Jangan dihidup, menang budatna nanti gitu. Bapak-Ibu sekalian, apa yang disampaikan Pak Mikel adalah bagian daripada program unggulan saya pada tahun 2005 dulu. Dan alhamdulillah walaupun kami didukung dari partai non-parlemen, kami bisa mewujudkan cita-cita dan visi janji politik dengan baik. Walaupun kami tidak didukung oleh partai besar, tapi kami di DPR alhamdulillah semua program berjalan dengan baik. Walaupun sekali lagi saya harus memberhentikan Pak Wahyudi dalam waktu 6 bulan jabatan saya. Dan beliau menyatakan akan dendam 7 turunan katanya dengan saya. Tiap tahun di demo, tiap hari di demo saya Pak, ya Allah, saya diturunkan 3 kali saya. 2 kali dengan hearing ya, tidak turun, tidak korum. Tentu saja saya bangun komunikasi dengan teman-teman, ojo teko ore, biar nggak korum, ya kan? Alhamdulillah tidak korum, gagal. Terakhir yang ketiga kali diberhentikan lewat MA dan ditolak. Alhamdulillah bisa saya lewati 5 tahun. Sekali lagi Pak Wahyudi, terima kasih atas semua perjuangannya. Memberikan saya kuat, memberikan saya bisa berdiri di sini karena kekuatan daripada Pak Wahyudi. Janji politik saya buktikan 5 tahun berjalan dengan baik alhamdulillah. Walaupun tanpa dukungan dari partai-partai besar. Sekali lagi ke depan lebih baik daripada itu yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Pendidikan harus lebih mulai dikolaborasi dengan pendidikan daripada universitas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tidak bisa kita bicara 12 tahun aja belajar, tapi bicara sampai mereka kuliah. Walaupun mereka SMA, SMK tanggung jawab provinsi, tapi mereka masih anak-anak kita. Seragamnya ditanggung provinsi lainnya, uang sakunya, dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab pada daerah, agar mereka tetap bisa sekolah. Bagaimana sampai usia kuliah menjadi tanggung jawab daerah, agar mereka saat mereka kuliah selesai tidak keluar dari Banyuwangi, tapi mengelola sumber daya alam yang ada di Banyuwangi. Dengan mempergunakan teknologi tepat guna, ada politeknik, itu juga warisan saya. Waktu itu saya mendirikan politeknik, Pak Wahyudi menolak. Kita diminta untuk bisa menyiapkan anggaran 5 tahun, ada Pak Eko ya, ada Pak Eko, ada Pak Yusuf juga dulu. Pak Wahyudi menolak waktu itu, totalitas menolak, tidak setuju adanya pendirian politeknik. Tapi akhirnya dengan tatapan mata dan permohonan, ayolah Pak, tolong saya, kalau nggak diberikan kabupaten lain, dengan sangat terpaksa
ditandatangin lah oleh Pak Wahyudi untuk menyiapkan anggaran selama 5 tahun. Jadi pada saat kemarin ada deklarasi, ada buku, nama Pak Wahyudi nggak disebut, saya protes Pak. Nama jenengan, nama Pak Kandi nggak disebut, saya protes. Karena perjuangan beliau melawan saya untuk tidak berdirinya Politeknik itu luar biasa, ganas lagi, bukan galak tapi ganas, luar biasa. Tapi karena ada tekanan-tekanan dari pusat, kalau kita tidak melaksanakan itu, menyiapkan anggaran selama 5 tahun, akan diberikan kabupaten lain, akhirnya Pak Wahyudi luluh. Tentu saja tetap lewat main tangan dan main mata dengan Pak Eko dan Pak Yusuf Widiatmoko. Termasuk saya memPAW Pak Wahyudi juga main mata dengan beliau berdua. Jadi politik di Banyuwangi luar biasa, iramanya, gejolaknya, demokrasinya, tapi alhamdulillah program bisa berjalan dengan baik, kesehatan juga seperti itu, apa yang disampaikan Pak Mikel betul. Jadi bagaimana masyarakat mudah untuk bisa merasakan memanfaat daripada kesehatan. Lansia dibuatkan rumah sakit lansia, dibuatkan dokter lansia dan sebagainya. Karena bagaimanapun kita nanti pun akan tua. Hari ini juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan anak sekolah, wajib minum susu sebagaimana program pusat, kabupaten sangat mengharapkan bisa terjadi. Karena ada di Kalipuro, ada juga di Kalibaru, hal-hal produk susu yang bisa kita berikan kepada masyarakat, nanti dibeli pemerintah, dagingnya diputar lagi buat masyarakat makan siang gratis. Program Pak Prabowo kan makan siang gratis. Jadi berputar nanti ekonominya seperti itu. Selain pada itu, tentu saja yang kita inginkan adalah bagaimana SDM daripada aparatur negara, terutama ASN atau PNS. Hari ini bicara pelayanan publik banyak keluhan, sampai ada katanya di desa ada apa itu, maklar membuat KTP dan sebagainya. Nah, ada mall pelayanan publik tapi pelayanan makin ada banyak keluhan. Itu yang perlu dibangun, diperbaiki daripada SDM, daripada birokrasi itu sendiri. Kita komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat. Kita komitmen untuk menjadi abdi masyarakat, untuk membangun Banyuwangi dengan kebersamaan, dengan persatuan bahwa yang birokrasi digaji pemerintah, digaji uang rakyat, ya harus ngabdi untuk masyarakat. Di dalam program-program lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, kalau kita bicara sejahtera itu banyak sekali sejahtera itu ukurannya. Orang harus semua punya mobil itu sejahtera. Karena setiap orang ukurannya beda-beda. Tapi bagaimana mereka wajib belajar dan setiap dalam satu dusun, satu RT itu ada sarjana satu. Itu wajib kita siapkan untuk bisa dibiayai oleh pemerintah daerah. Nanti ke tahun kedua dalam satu KK harus ada satu sarjana. Satu selanjutnya ada penghuni-penghuni yang ada sekarang jadi buruh-buruh di kebun, sekali waktu mereka harus jadi ADM-nya lah. Jangan terus jadi buruh kebun aja, dari neneknya, kakeknya sampai cucunya jadi buruh terus. Nelayan juga begitu. Sekarang orang nelayan petani malu jadi nelayan petani karena mereka skillnya nggak ada. Mereka menjadi nelayan yang keturunan. Mereka jadi petani keturunan, tidak punya skill. Padahal ada Politeknik yang seharusnya membawa mereka untuk bisa meningkatkan skill mereka, bisa meningkatkan kepandaian mereka untuk mengelola sumber daya alam. Dibantu pemerintah daerah dengan teknologi tepat guna, kita siapkan mereka teknologi-teknologi yang lebih baik untuk bisa anak-anak ini mengelola sumber daya alam yang ada di Banyuwangi. Banyuwangi kaya dari sisi kelautan perikanannya, juga dari sisi airnya berlebih. Nanti kita pergunakan daripada masyarakat yang ada di PKK. Kita pertimbangkan mereka untuk bisa, yang diminta kepala desa ada otonomi anggaran katanya. Kita nanti sampaikan kepada PKK agar anggaran-anggaran untuk peningkatan sumber daya alam, potensi lokal bisa dititipkan di PKK-PKK ini. Jadi mulai air-air yang berlimpah itu bisa membuatkan keramba-keramba ikan, pertanian juga begitu. Jadi apa yang diinginkan kepala desa untuk otonomi anggaran insya Allah bisa kita lakukan kalau mereka nanti bisa melakukan kerjasama yang baik dengan kepercayaan daripada pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi 5 tahun sudah saya buktikan tidak ada janji palsu untuk saya. Sekali lagi semoga ada jalan untuk saya menjadi bupati lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.